Baik pemirsa Tribun, kembali bersama saya Ipai. Kesempatan kali ini saya berada di ruang kerja Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan, Pak Deden. Nah, ini ada kabar menggembirakan bagi masyarakat Kabupaten Kuningan yang sebelumnya Kuningan mengalami gagal bayar ya Pak. Ya. Nah, untuk penjelasan bisa di komentari Pak tentang langkah sebelumnya apa sih Pak bisa secepat ini membereskan gagal bayar di Kabupaten Kuningan? Nah, terima kasih nih pemirsa Tribun. Kuningan itu sudah 3 tahun berturut-turut mengalami tunda bayar, dan ini adalah tahun ketiga kita mengalami tunda bayar. Tunda bayar itu awalnya dari jumlah belanja yang lebih besar dari pendapatan, sehingga pada saat belanja sudah dilaksanakan, pekerjaan sudah dilaksanakan, tapi ternyata uangnya tidak sesuai dengan belanja, akhirnya menjadi tunda bayar sehingga dibayar tahun sebelumnya. Tahun 2025 kita mendapatkan beban tunda bayar tahun 2024 96,7 miliar. Target tunda bayar ini selesai memang 1 tahun, tapi komitmen Pak Bupati dengan Ibu Bupati bahwa yang namanya hutang itu prioritas nomor 1, sehingga segala upaya tenaga kita fokuskan untuk menyelesaikan tunda bayar yang 96,7 miliar. Dan atas komitmen pimpinan tersebut kita melakukan beberapa hal. Pada saat komitmen pimpinan itu menyatakan prioritas, tentunya segala langkah itu mengarah ke sana. Yang pertama, kita melakukan pengetatan pengeluaran. Jadi terima kasih kepada semua para kepala SKPD. Ini hasil kerja kolektif, mau menerima kebijakan pimpinan bahwa belanjanya dibatasin, GU-nya kita batasin untuk yang skala prioritas. Untuk hal-hal yang diberi lancar itu hanya air, listrik, internet, THL. Tentunya gaji dan TPP tetap kita bayar secara tepat waktu. Tapi yang lain-lainnya kita kembalikan ke skala prioritas. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ciri memang yang sangat dibutuhkan. Pak, ini akselerasi ini selain tadi apa Pak pengetatan, kemudian ini kan kerja kolektif kolegial daripada teman-teman SKPD Pak. Ya. Itu ke depan gimana Pak? Ini kan sudah rampung ya Pak. Satu lagi mungkin belum saya sampaikan. Selain pengetatan atau efisiensi pengeluaran, kita juga tentunya motornya ini Bapenda. Ini istilahnya gaspol pendapatan asli daerah. Selain tentunya kita juga memperlancar syarat-syarat salur transfer dari pusat ke daerah biar realisasinya lebih cepat. Karena penyaluran dana dari pusat itu tidak ujug-ujug. Pada saat kita sudah melaksanakan syarat-syaratnya, baru itu transfer ke daerah. Tapi kalau syarat-syaratnya tidak dipenuhi, itu juga kita pasti ada hambatan. Terima kasih sih kepada Bapenda yang menjadi motor, koordinator, rekan-rekan para SKPD yang mengaku pendapatan juga. Ini semuanya ngegas untuk mencoba merealisasikan pendapatan lebih cepat, dan mudah-mudahan ini sesuai target, minimal sesuai target. Pak, uang sebesar itu dari mana sih Pak? Kok bisa secepat itu Pak? Ya dari tadi, yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan secara normal SKPD A
sebulan itu habis 1 atau 2 miliar misalkan, kita hanya realisasikan 500, 700 gitu kan. Yang belum prioritas belum kita laksanakan. Sehingga misalkan dari SKPD A setelah 1 bulan ada pengetatan sekian, dikumpul-kumpul itu cukup besar. Seperti itu. Artinya pengeluaran tetap di BPKAD Pak, bukan dari SKPD yang itu ya? Enggak, kalau pengeluaran kan tetap dari kas daerah itu ke BPKAD. SKPD. Oh gitu. Tapi pada saat SKPD kalau normal butuhnya misalkan atau bulan ini 5 kegiatan, kita hanya realisasikan yang prioritas 2 kegiatan. Seperti itu. Nah, Itu dari efisiensi. dengan rampungnya Pak tunda bayar Pak ini ke depan untuk TPP yang sebelumnya kena potongan itu gimana Pak? Kalau ini kan sudah kebijakan kolektif TAPD. Untuk tahun ini, kemarin kita mengambil skema itu karena memang ada kebijakan pusat yang memangkas salur DBH kurang bayar 10 miliar. Kalau tidak kita imbangi dengan pengurangan belanja, tunda bayar tahun depan ini sudah di depan mata. Sehingga kita diskusikan di TAPD, hasilnya disampaikan ke Bupati, Pak Bupati menyetujui penyesuaian TPP. Kenapa penyesuaian? Karena TPP itu di Permendagri, di PP juga tentang keuangan daerah, ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi kalau daerahnya mampu bayar besar, ya standarnya besar. Kalau ternyata kemampuan keuangannya menurun, kita sesuaikan juga. Jadi seperti itu. Ini juga mengacu kepada Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, HKPD, bahwa belanja pegawai itu di tahun 2027 ini tidak boleh dari 30%. Sekarang kita masih 39% dari APBD setelah dikurangi dana desa dan lain, DAK, dana desa dan lain sebagainya. Jadi kita harus mampu belajar Ya. bahwa belanja pegawai itu hanya 30% Maksimal itu Pak. maksimal. Dan kita sekarang 39%. Kalau kita mengurangi gaji tidak mungkin. Yang memungkinkan adalah dari TPP, terus dari efisiensi jumlah pegawai, misalkan yang pensiun tidak ditambah lagi, atau misalkan perampingan dan lain sebagainya. Nah, salah satunya itu dari TPP. Ini sebagai bentuk roadmap 2025, 2026, 2027, sehingga di 2027 kita memenuhi mandatori Undang-Undang HKPD, belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Kalau tidak sesuai dengan Undang-Undang HKPD ini, kita akan mendapat sanksi berupa penundaan DAU atau pengurangan DAU. Ada lagi yang berat, bahwa di tahun 2027 belanja infrastruktur itu harus minimal 40% dari APBD. Jadi ada beberapa belanja mandatori, ya mandatory spending namanya, Betul. yang harus kita laksanakan. Jadi kalau kita terus berkutat di belanja pegawai, belanja infrastrukturnya tidak nambah-nambah. Kalau belanja pegawai itu maksimal 30%, berarti kan tidak boleh. Kalau belanja infrastruktur minimal 40%, berarti boleh 50%. Boleh 60%. Selama memang APBD-nya mampu. Tapi syarat minimalnya adalah 40%. Kalau kita ujug-ujug nanti di 2027 menambah 40%, atau nanti di 2000 untuk infrastruktur, atau di 2027
kita mengurangi belanja pegawai 30%, itu akan sangat drastis. Seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti kapasitas fiskal pemerintah Kabupaten Kuningan meningkat, PAD meningkat, presentasi walaupun TPP besar, tapi kalau ambang batas Ya. APBD-nya lebih tinggi, berarti 30% walaupun mungkin meningkat TPP-nya masih bisa kita capai. Nah, untuk belanja ini kan dibatasi sampai 30%, Pak. Belanja pegawai. Iya, belanja pegawai. Ini upaya sosialisasi seperti apa, Pak? Kalau sosialisasi semua sudah paham. Di kalangan ASN itu insya Allah semua sudah paham. Karena undang-undang ini kan sudah cukup lama, tahun 2022, nomor 1 tahun 2022. Dan ini sudah familiar di mana-mana. Dan tinggal kita mengimplementasikan. Yang utama itu sebenarnya bukan mengurangi belanja pegawai yang seharusnya, tapi tingkatkan pendapatannya. Tingkatkan pendapatan. Ya. Jadi kalau sekarang APBD Kuningan 2,9 triliun, belanja 30%-nya kan, misalkan katakanlah 3 triliun lah, 1 triliun, 30%-nya. Betul. Jangan dihitung matematiknya ya, ini kan hanya. Tapi kalau kita punya APBD 6 triliun, berarti kan belanja pegawainya boleh 2 Iya. triliun. Nah, berarti TPP-nya boleh naik selama tidak melebihi dari 2 triliun. Seperti itu. Selain mungkin nanti ada parameter-parameter lain lagi. Karena TPP itu harus berdasarkan kelas jabatan. Ada juga harus melihat indeks reformasi birokrasi kita ya. Bagus atau cukup atau buruk. Kalau bagus, TPP-nya harus naik. Koefisien. Pak, terlepas itu Pak, ini dengan aset pemerintah Pak yang seperti kantor-kantor yang sudah beralih ke Jalan Soekarno Pak, itu gimana Pak? Bapedakan oleh Disdukcapil. Betul. Terus Disdukcapil oleh Bawaslu. Bawaslu. Terus Inspektorat. X itu oleh KONI. Inspektorat sedang kita pasarkan, ada pernah dua investor. Betul. Yang masuk, tapi sampai sekarang belum berjodoh. Ya mudah-mudahan ke depan itu kita bisa berjodoh untuk menginvestkan aset kita ex kantor inspektorat. Berarti yang Kasbang? Kesbang ini akan menjadi di master plan kita, itu akan kita ratakan untuk lahan parkir sekaligus ruang terbuka hijau. Parkirnya nanti kita akan getkan. Betul. Supaya nanti menambah PAD juga. Karena kalaupun dipertahankan, saya pernah ngantor di sana waktu di inspektorat tahun 2000 sampai 2010 lah di situ. Sudah udah dukdak, ruangannya sudah tidak layak. Jadi kita hapuskan saja bangunannya, lahannya, ruang terbuka sama parkir yang masyarakat yang masuk ke Disdukcapil. Karena lahan parkirnya nggak akan. Nah, kemudian aset yang di perumahan Ciporang itu gimana Pak? Itu kan belum tertib juga ya Pak? Sudah. Alhamdulillah saya 2 bulan 20 hari lah ada. Aset yang di Ciporang itu awalnya dari PSU, perumahan atau prasarana sarana utilitas Perumnas Ciporang yang diserahkan ke pemerintah daerah. Dan kebetulan kita beruntung PSU-nya itu ada ruko-ruko, ada toko-toko, dan kita sekarang sudah sewakan, dan beberapa 1 bulan terakhir PAD-nya masuk dari para penyewa, dan kita sudah masukkan di neraca, masukkan dalam KIB terkait dengan aset itu memang aset pemerintah daerah dan sekarang sudah disewa oleh masyarakat untuk berbisnis. Termasuk yang Siliwangi juga Pak? Yang Siliwangi
Ini tinggal beberapa ruko yang masih kosong. Mudah-mudahan kita sudah iklankan juga di medsos kita sebagai bentuk pertama kita mencari investor penyewa. Yang kedua, kenapa kita iklankan sebagai bentuk transparansi pemerintah daerah. Jadi kalau harganya sudah kita publish, kita pampangkan di iklan, mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang berpikir bahwa ini harganya dimainkan, dan itu semuanya sesuai dengan perda. Jadi kalau ternyata nanti ada yang minat sewanya naik, itu laporkan saja. Harga yang kita publish itu harga yang sesuai dengan perda. Berarti yang masih dipasarkan yang Siliwangi sama yang inspektorat itu ya Pak? Ya, masih ada lahan-lahan. Kita punya lahan di Awirarangan. Ex dulu Bengkok Desa yang menjadi kelurahan itu milik tanah kita. Ada juga tanah kita yang sedang kita pasarkan itu pacuan kuda. Sebenarnya lahan-lahan Pemda yang masih idle itu cukup banyak, termasuk kemarin yang di Cikandang itu mudah-mudahan rencananya untuk sekolah rakyat. Iya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kawan. Oke.